Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursus pertama di bagian Word. Saya akan coba jelaskan apa saja fungsi-fungsi icon yang ada di Microsoft Word. Kursus ini berguna buat yang ingin belajar otodidak Microsoft Word, sebab kalau untuk yang sudah mahir ataupun yang tahu Microsoft Word ini mungkin udah familiar dan udah tahu masing-masing fungsi iconnya. Baik, ini adalah kursus pertama ya. Pertama, ketika kita sudah buka Microsoft Word, kita atur dulu margin kertas page setupnya, yaitu dengan cara bisa masuk ke page layout, terus di sini ada page setup di pojok. Nah, kita atur papernya dulu. Contoh kita mau pakai A4 dengan margin 222. Ini cuma contoh saja ya. Oke. Ada cara lain selain masuk ke page setup di pojok ini, yaitu dengan cara kita klik 2 kali di ruler ini. Sama aja. Nah, ketika sudah mengatur page setup ini, kita save dulu. Nah, kita save. Contoh kita mau pakai new folder aja ya, di new folder dengan nama kursus 1. Oke. Save. Nah, untuk kursus pertama ini saya akan menerangkan apa saja masing-masing fungsi icon yang ada di sini. Terkecuali mungkin ada yang saya nggak jelaskan karena itu tidak terlalu sering dipakai. Kita mulai saja. Contoh kita ketikkan sesuatu dulu ya. Nah, sekarang saya sudah ketikkan sesuatu di sini. Untuk pertama, saya akan menerangkan tentang clipboard. Fungsi dari clipboard ini familiar banget ya. Banyak yang sudah tahu. Cut, copy. Ini jarang digunakan sih, sering digunakan. Lebih sering digunakan itu klik kanan biasanya. Di sini ketika kita klik kanan sama saja. Ada copy, ada cut. Di sini pun ada copy, cut. Dan nanti ini paste. Ketika kita sudah klik antara copy dan cut, paste ini pasti akan aktif. Baik, saya contohkan ya. Yang lebih sering aja klik kanan, copy, kemudian paste. Nah, paste ini akan aktif. Terus paste sama. Nah, ketika kita sudah paste ini, itu cara mengcopy ya. Berarti kalau mengcut kita memindahkan. Contoh kita akan memindahkan belajar. Kata-kata belajar ini pindah ke belakang. Kita pilih cut. Paste. Nah, ini belajar clipboard. Oke, sebelum belajar ini, selanjutnya kalian harus tahu juga bagaimana cara memblok. Cara memblok selain memakai mouse, ada juga memakai keyboard. Nah,
cara memblok dengan mouse yaitu ya sama, tinggal diklik, ditekan, dan digeser ke kanan atau kiri sama saja ya. Ketika itu baru berarti itu yang akan dieksekusi. Contoh ini mau di copy, kemudian kita paste di sini. Terus kalau untuk di keyboard itu dengan cara kursor simpan di depan, kita pakai CTRL atau Shift. Itu dua fungsi yang berbeda. Contoh kita klik Shift doang dan ke arah kanan, ini yang terjadi berarti satu-satu. Tapi ketika kita klik dengan atau menekan CTRL dan Shift, itu berarti per kata. Dan jika kita menekan CTRL-nya saja, CTRL-nya saja untuk ini ya, berarti kalau kita CTRL Shift sama arah bawah itu berarti ngeblok semua. Dan ketika kita klik Shift arah bawah itu untuk satu baris. Bedanya sama CTRL Shift kemudian arah bawah yaitu untuk memblok satu paragraf. Contoh ini satu paragraf. Kita akan memblok satu paragraf yaitu dengan cara tekan tombol CTRL, Shift, dan arah bawah. Nah, ini per paragraf. Sudah jelas ya. Cara ngeblok dengan mouse, cara ngeblok dengan keyboard. Nah, kita sudah bahas cut sama copy tadi dan paste. Ini saya nggak jelaskan karena jarang terlalu terpakai. Ini saya nggak jelaskan karena tidak terlalu terpakai. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang font, kolom font di sini. Ya, pertama tulisan. Contoh kita akan merubah semua tulisan yang ada di sini, kita blok semua. Nah, Times New Roman yang biasa dipakai, atau barangkali kalian pengen tahu apa saja sih font yang sering digunakan untuk pengetikan. Pertama Times New Roman itu yang sering saya gunakan. Kedua Arial. Ketiga Calibri, ya ini dasarnya berarti Calibri benar. Terus Cambria itu sering digunakan juga. Dan yang terakhir yang sering saya gunakan untuk pengetikannya Tahoma. Ini font-font yang sering digunakan, dan untuk size-nya juga berbeda-beda ya. Untuk Times New Roman itu 12 standarnya. Untuk Arial itu 10 atau 11 sama. Biasanya sih 10 ya. Kalau untuk Calibri itu 12 standarnya. Cambria 12. Untuk Tahoma itu 10. Ini biasanya untuk font-font yang sering digunakan untuk pengetikan ataupun menulis surat dan lain-lain. Tapi yang hampir 90% dipakai itu adalah Times New Roman, TNR kalau orang sering bilang ya. Kemudian
ini sudah, dan sekarang yang ini sama aja fungsinya dengan font size, merubah ukuran. Nah, ini membesarkan dan mengecilkan. Nah, untuk jalan pintas yang supaya cepat kita mengetik di area keyboard, itu masing-masing di sini ada kontrol. Nah, ini ada CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V. Nah, ini CTRL dengan tutup kurung. Ini juga sama. Ini juga ada semua sebenarnya, kecuali mungkin ada beberapa yang kayak ini kan nggak ada. Ini mungkin ini ada sebenarnya, tapi biasanya jarang digunakan. Nah, kayak ini juga. Tapi nanti kita kalau saya di sini nggak ada, itu pakainya ALT. Itu semuanya ada jika pakai kita ALT. Nah, kita bahas ke materi lagi. Biasanya kalau seumpamanya untuk CTRL dan kurung, ini lebih cepat ya untuk mengecilkan, membesarkan. Nah, ini sudah 4. Kemudian ini adalah clear formatting. Clear formatting itu untuk menetralkan atau membuat tulisan seperti awal. Ini awalnya Calibri, berarti Calibri kembali jika kita clear formatting. Klik tuh, ini Calibri dan fontnya 11 font size-nya. Oke, ini sudah semua ya. Tinggal sekarang CTRL B atau bold. Ingat, sebelum mengeksekusi kita harus di blok dulu mana yang akan eksekusi. Ini italic ya untuk memiringkan, dan underline untuk memberi garis bawah. Ini underline. Dan ini banyak pilihannya. Kita bisa milih di sini. Nah, contoh ini juga. Ini masing-masing fungsi mungkin ketika kita lihat ikonnya sudah tahu masing-masing fungsinya. Kayak ini berarti kayak contoh meter persegi, kita blok angka 2-nya meter persegi. Atau yang di bawahnya kayak buat CO2 2-nya contoh ada di bawah. Nah, ini mungkin masing-masing ini fungsinya ya. Ini semua tadi saya sudah bahas, dan ini juga saya sudah bahas. Nah, ini sekarang untuk font. Untuk tulisan kita bisa merubah. Jika ingin huruf depannya saja yang besar, kita klik ini. Bentar. Ini untuk besar semua. Ini besar setiap huruf, setiap kata, dan ini besar, kecil di setiap depan kata. Ini sudah dimudahkan dengan contoh-contohnya ya. Kemudian ada lagi untuk memberi warna kayak stabilo. Ini dengan klik. Ini fungsinya. Dan ini untuk memberikan warna pada font. Baik, untuk bagian font saya sudah jelaskan ya. Jika ada pertanyaan, tulis kolom komentar saja. Sekarang masuk ke paragraf. Ini ada bold.
kita akan coba tulis di sini. Nah, contoh kita sudah menuliskan beberapa poin-poinnya di sini. Ini fungsinya adalah untuk merubah simbol yang ada. Ini sesuai dengan contohnya yang ada di sini. Kita bisa milih di sini ya. Kemudian ketika ini sedang diblok, kita juga bisa merubah dengan angka. Nah, contohnya dengan angka, huruf, ataupun huruf yang di dalam kurung itu bisa. Ini fungsinya adalah biasanya untuk daftar isi. Nanti mungkin ini berlanjut ya, karena untuk menerangkan ini harus sesuai dengan contoh yang akan dikerjakan. Kayak contoh sedang menggarap atau sedang membuat daftar isi. Oke, ini sudah. Sekarang ini untuk tab satu paragraf ya. Terus ini bisa terus tab satu paragraf. Nah, dan ini untuk sortir. Ini bisa disortir. Ini disortir dengan sesuai dengan huruf abjad. Contoh kita blok dan kita sortir. Ya, klik langsung oke. Nah, akses yang tadi ada di bawah sekarang ada di atas. Word yang tadi ada di atas sudah di bawah. Ini sesuai abjad ya. Ini sudah. Ini saya tidak terangkan. Ini juga saya tidak terangkan karena tidak terlalu penting ya untuk pengetikan. Nah, sekarang ini rata kanan kiri, rata kiri, rata kanan, sama rata tengah. Ini yang saya pakai sekarang adalah rata kanan kiri. Contoh, kita akan rata kiri, ini akan rata tengah, ini rata kanan, dan ini rata kanan kiri. Ini harus ada rata kanan kiri ya. Nah, ini perbedaannya untuk paragraf. Ini sekarang kita masuk ke line spacing. Line spacing yaitu untuk memberi jarak, entah itu 1,5, 2,0, atau mungkin 1,0, atau mungkin ini sama 1,15, atau ini mungkin 3,0. Ya, tergantung. Ini fungsi dari spasi itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini ada untuk mewarnai. Ini sama fungsi, hampir sama fungsinya, sama shading sama ini ya. Sama untuk memberi seperti stabilo, sama saja. Yang membedakan adalah nanti beda ketika ada di tabel. Itu biasanya per huruf kalau di tabel. Kalau yang satunya nanti kalau di tabel itu akan ngeblok satu kolom, itu antara satu kolom sama satu kata yang ada di dalam tabel. Nanti ada perbedaan jika ada dalam tabel. Baik, itu nggak dijelaskan lebih lanjut ya. Sekarang kita masuk ke border and shading. Ini nggak dijelaskan. Ini semua bagian fungsi dari border and shading. Kita bahasnya border and shading saja ya. Nah, untuk border and shading biasanya di sini
border. Contoh simple border ini untuk cop, biasanya saya gunakan untuk cop ya. Nah, kita klik kursor di salah satu huruf ini, pokoknya kursor berada di dalam kata-kata itu ya. Kemudian klik border, kita pilih border. Nah, pakai yang ini. Oke. Kenapa saya pilih yang bawah tadi? Ya, ini yang bawah. Tadi kan saya menghilangkan yang bawah ini, menghilangkan yang samping-samping ini ya. Samping atas itu dihilangkan. Kita sisakan yang bawah karena kursor yang sedang aktif yaitu di atasnya. Jadi berarti border ini berada di bawah. Oke. Sama saja sih sebenarnya, banyak orang yang pakai di insert, nanti ada yang pakainya seperti ini terus ditebalkan, sama saja, cuman ya tergantung enaknya aja untuk pengetikannya. Oke, sudah. Ini sudah. Shading pick border dulu ya, pick border. Ini untuk memberi bingkai. Shading untuk memberikan bingkai, dan shading itu memberikan warna dalam paragraf. Nah, ini sama saja, harus di blok dulu ya. Walaupun ini jarang sekali digunakan untuk shading. Udah, saya tadi di awal sudah menerangkan clipboard, font, dan paragraf sudah semua. Sekarang kita ke style. Style ini total mungkin saya jarang menggunakannya ya, jarang sekali. Pernah digunakan itu untuk penomoran otomatis pada halaman waktu skripsi. Nanti ada penulisan daftar isi dengan otomatis, itu biasanya menggunakan ini, tapi saya abaikan dulu dan ini saya nggak terangkan untuk style. Sekarang ke editing di sini. Ini untuk memudahkan kita mencari kata dalam dokumen ini yang kita ingin rubah kata-kata tersebut. Contoh, kita cari kata-kata word. Nah, main dokumen. Nah, kata-kata word ini banyak sekali ya, dan kita ingin merubah menjadi Excel. Kita klik replace. Nah, berhubung antara fill dan replace ini sudahnya tuh dalam kotak ini ya, kita klik aja di replace di sini. Kita ganti Excel. Kita replace all. Nah, yang tadinya Word sekarang sudah berubah menjadi Excel semua ya. Oke. Itu untuk memudahkan kita ketika dalam satu dokumen itu kita ingin merubah satu kata. Contoh yang sering digunakan yaitu ketika merubah tahun pelajaran. Kita punya dokumen dulu, dalam satu file itu memuat 70 halaman, dan kita nggak mungkin untuk merubah satu persatu tahun ajaran tersebut. Contoh 2020 ingin 2021 atau 2021 menjadi 2022. Itu tinggal di search, di find, kemudian replace. Oke, ini sudah saya jelaskan juga. Kemudian select yang sering saya gunakan select object. Ini select all adalah untuk ngeblok semua ya, untuk memblok semua kata-kata yang ada dalam dokumen ini.
Ini select all. Kalau select object itu biasanya digunakan ketika kita ingin menggeser objek tersebut ketika berada di dalam tulisan. Contoh, contoh objek ini berada di dalam tulisan. Ini kan di depannya, ini di dalamnya. Nah, ketika kita ingin mengambil itu, kalau tanpa select object itu nggak bisa, kita nggak bisa ngambil objek ini. Nah, bagaimana mengambil objek ini? Yaitu dengan cara select object. Nah, kita baru bisa menggeser-geser atau mengembalikannya, mau di delete atau mau dikedepankan in font text. Nah, ini baru bisa. Baik, untuk kursus pertama ini di bagian menu home dan fungsi-fungsi icon saya sudah jelaskan semua. Jika ada pertanyaan yang mencakup menu home, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa ketika kita sudah beraktivitas atau kita sudah menulis panjang seperti ini, kita klik save ya. Terima kasih.